pagi, Diecast. Jumpa lagi bersama channel Adipa. Kali ini kita akan kepo-kepo tentang stop motion diecast. Video kali ini kita akan tanya jawab seputar stop motion bersama Om Agung dari channel Diecaster. Oke, langsung saja kita tanya jawab dengan Om Agung. Check this out. Halo, semangat pagi. Ya, kami dari channel Diecaster. Sebelumnya thank you Om Adipra. Yang pertama adalah perkenalan diri. Ya, nama saya Agung Setiawan. Saya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan konstruksi. Basically, majoring saya lulus di bidang mechanical engineer. So that's my background. Jadi sebenarnya sih kita main stop motion baru 3 bulan 4 bulan ini semenjak work from home. Jadi ya banyak waktu nih untuk saya. Pertama-tama saya coba, saya lihat-lihat di YouTube ya kan. Saya lihat beberapa channel referensi seperti channelnya Om Dirsa, itu DRZ Stop Motion. Saya kira wah ini cukup kreatif, butuh waktu yang ketelitian ya, pokoknya dalam intinya harus niat banget gitu loh ya. Jadi ya saya coba untuk istilahnya membuat, jadi kalau pemirsa bisa lihat video Diecaster itu bukan hanya 1, 10, 20. Jadi video di Diecaster itu benar-benar saya mendalami gimana cara bikin stop motion. Itu hampir 152 video dalam waktu 3 bulan. That's benar-benar niat. Oke. Saya pertanyaan kedua tentang sejak kapan, ya mostly baru 3 bulan. Kalau untuk diecast sendiri ya sebenarnya diecast itu kan mainan. Jadi pertama sih saya ya kalau Hot Wheels tentunya dari kecil lah kita sudah tahu. Tapi kalau misalkan saya benar-benar jadi YouTubers itu sebenarnya ya banyak faktor ketidaksengajaan. Yang pertama meluangkan waktu, 2 ya hobi, yang ketiga adalah ya gimana kita bisa share dengan penonton. This is the first time that ya saya akhirnya buat ketagihan terus buat stop mo, ide kreatif segala macam saya terapkan semua di video. Dan tentunya ini bukan yang hobi yang masih hobi yang sudah level serius, level profesional. That's just made by handphone, styrofoam. Nanti saya akan coba share how to make the stop motion video. Untuk stop mo ya pertama kali ya seperti saya sampaikan sebelumnya, peralatan yang saya pergunakan masih sangat cukup bisa dibilang amatir. Yang pertama ya kita pastinya karena ini sinematik video, kita butuhkan kamera. Yang saya pergunakan adalah kamera dari handphone. Untuk aplikasinya saya pakai 2, yaitu aplikasi StopMo, bisa dipakai di
di aplikasi di mana saja, di Android maupun iOS. Kemudian yang kedua adalah KineMaster. KineMaster saya rasa cukup komplit, cukup aplikasi mana kita bisa green screen atau orang biasa bilang chroma keys, kita bisa cut and paste, terus kita bisa combine dengan background dan sebagainya. Oke, itu alat utama yang harus dipakai dalam membuat stop mo. Dan kenapa di video-video saya masih tertulis KineMaster, ya tentunya karena saya pakai iOS. Ya nantinya kita akan coba untuk berbayar, karena tentunya RAM dari handphone pun juga cukup terbatas. Dan kalau misalkan kita sudah penuh RAM-nya, biasanya kita hapus, kita install lagi. Itu mungkin trik-trik yang saya Daycaster masih pergunakan. Ditambah lagi peralatan yang cukup simple dan murah, yaitu yang pertama tentunya ini guys, untuk stand up kamera. Kenapa saya pakai yang fix? Ini mungkin harga antara 10 atau 15 ribu. Kenapa saya pakai ini? Karena ya dia stand up-nya fix. Jadi tentunya kalau stop mo itu kan kita ngambil gambar frame per frame. Jadi kalau misalnya pakai standing yang tongkat atau apa, dia agak goyang, mungkin yang lebih cocok. Dan kalau misalnya ada automatic shutter mungkin itu lebih bagus, tapi saya masih pakai manual, lebih karena ya supaya ya feelingnya dapat untuk setiap move. Stop mo yang pertama stop mo langsung, jadi dia pakai diorama, dia pakai, ya itu saya udah pada video-video pertama saya pakai itu. Dan ya saya pakai pertama buat dengan diorama yang beli udah jadi Lego atau segala macam, tapi saya lihat itu presisinya, scale-nya kurang pas, jadi agak susah untuk tuningnya. Terus kemudian untuk landasannya biasanya saya pakai print outan dari jalan, ya kita print dengan itu, tapi permasalahannya terlalu licin dan untuk dia move step by step juga agak sulit. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan terakhir video terakhir dengan green screen atau chroma keys, which is yang dibutuhkan hanya ini guys, this is styrofoam. Ini karton biasa ya, mungkin 5.000 10.000 plus kartonnya 3.500, ya tidak lebih dari 20.000. Saya pergunakan itu, saya tata, saya capture frame by frame. So that's the way Daycaster doing the stop mo. Ini agak lebih spesifik ya Om ya. Jadi banyak faktor yang bisa menentukan berapa lama, berapa banyak, dan durasi, quality dan sebagainya. Jadi faktornya banyak sih Om Adipra. Jadi kalau misalnya durasi, dalam arti kalau video saya durasi 5 menit, biasanya kalau itu full stop mo itu per frame dengan ya tergantung kecepatan ya. Kalau kecepatannya cukup tinggi atau tergantung dari tingkat kehalusannya, terus kemudian tergantung dari action dari diecastnya itu sendiri, ya perkiraan untuk mendapatkan contohnya saja ya 30 second itu minimal 300 sampai 500 frame per second. Berarti ya dibutuhkan
shoot frame itu sekitar 300 sampai 500 gambar. 5 menit mungkin bisa menghabiskan waktu seminggu, tergantung juga kondisi, aktivitas dan sebagainya. Jadi diecaster mengambil ide, jadi istilahnya ada beberapa segmen seperti istilahnya intro, atau istilahnya ada di tengah-tengah tuh ada semacam kayak ya informatif dan sebagainya. So jadi tidak semuanya stop motion video dari diecaster itu melulu istilahnya mengenai masalah pergerakan diecast itu sendiri, tapi lebih ke arah yang penting adalah bagaimana sih idenya atau trennya. At least durasi is not very important of the stop motion, but gimana sih istilahnya untuk melampiaskan ide yang ada di benak kita aplikasikan jadi suatu video yang Oke. Jadi kenapa diecaster istilahnya ya kembali lagi ke pembicaraan pertama bahwa istilahnya diecaster, saya pribadi terjun ke YouTuber dengan peralatan yang seminimal mungkin, karena ngelihat sekarang ini apalagi di masa WFA, jadi banyak anak-anak adik-adik kita yang belajar di rumah. Nah, dalam belajar di rumah ini semua kegiatan sekolah itu dilakukan dengan secara online. Dan bila secara online tentunya ya tidak mungkin misalkan dalam satu hari 2 atau 3 jam mereka belajar itu hanya monoton belajar online, tapi mungkin ada sela waktu dia coba melihat YouTube. Oke, jadi istilahnya dengan channel diecaster atau kawan-kawan dari konten kreator terutama Concord, yang kami tekankan bahwa istilahnya kita mencoba untuk istilahnya memberikan suatu wawasan, bukan hanya melulu hanya di istilahnya dalam diecastnya itu sendiri, tapi ke arah lebih bagaimana kita bisa menjadi konten kreator. Banyak caranya di diecast, khususnya bisa stop motion, bisa hunting, bisa review, bisa modifikasi, or ada part. So at least harapannya terakhir adalah memberikan sesuatu wawasan, memberikan suatu ide agar teman-teman atau pemirsa melihat apa yang kita sajikan di YouTube menjadi lebih kreatif, positif, dan memberikan spirit. Oke, itu sekian dari diecaster. Kembali lagi terima kasih untuk Om Adipra dan khususnya Concord, konten kreator diecast. You are the best. Thank you Om. Ciao. Arrivederci. Oke guys, itu tadi tanya jawab seputar stop motion dengan Om Agung. Semoga dapat memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana diecaster membuat stop motion. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Support kalian sangat berarti bagi perkembangan channel Adipra. Salam diecaster Indonesia, salam Jogja Istimewa, matur nuwun. Matur nuwun sampun kersa nisih wekdal kagem mirsani video punika.